Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sebelumnya kami berterima kasih di mana kami telah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Mistika Rosa Enceduma dengan NIM 2110321008 sebagai moderator kelompok 6 kali ini, di mana kami akan membahas pengambilan keputusan taktis. Di kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Aziza Rukma Awatif dengan NIM 2110321072, Fadli Ardiansyah dengan NIM 2110321015, Heskel Kumumbong dengan NIM 2110321007, dan saya sendiri Mistika Rosa dengan NIM 2110321028, dan Niputu Naila Anintia dengan NIM 2110321031. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memberikan kepada pemateri yang pertama. Saya akan membacakan materinya. Definisi keputusan taktis. Menurut Hansom dan Woman, keputusan taktis merupakan suatu tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Pengambilan keputusan taktis terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas. Menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga jual normal untuk memanfaatkan kapasitas menganggur dan meningkatkan laba tahunan. Ini merupakan suatu contoh keputusan taktis. Jadi, beberapa keputusan taktis cenderung bersifat jangka pendek. Namun, hal yang harus diperhatikan adalah keputusan jangka pendek kerap mengandung konsekuensi jangka panjang. Tujuan pengambilan keputusan taktis. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategi adalah memiliki strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Pengambilan keputusan taktis harus mendukung tujuan keseluruhan ini, meskipun tujuan langsungnya berjangka pendek. Menerima suatu pesanan khusus untuk meningkatkan laba atau berskala kecil memproduksi sendiri daripada membeli komponen. Model pengambilan keputusan taktis. 6 langkah yang mendeskripsikan proses pengambilan keputusan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kenali dan definisikan masalah. Yang kedua, identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atau masalah tersebut. Eliminasi alternatif yang secara nyata tidak layak. Yang ketiga, identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Biaya dan manfaat sebagai relevan atau tidak relevan, serta eliminasi biaya dan manfaat yang tidak relevan dari pertimbangan. Yang keempat, hitunglah total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. Yang kelima, nilai faktor-faktor kualitatif. Yang keenam, pilihan alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara keseluruhan. Etika dalam pengambilan keputusan taktis. Dalam pengambilan keputusan taktis, masalah etika selalu berkaitan dengan cara keputusan diimplementasikan dan kemungkinan pengorbanan sasaran jangka panjang untuk hasil jangka pendek. Biaya relevan berguna dalam pengambilan keputusan taktis. Keputusan yang memiliki gambaran langsung atau sasaran terbatas dalam pikiran. Namun, pengambilan keputusan harus selalu mempertahankan kerangka kerja etis. Perhitungan biaya relevan pada awalnya menekankan pentingnya biaya relevan versus biaya tetap. Biasanya, biaya variabel adalah relevan sementara biaya tetap tidak. Namun, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas ABC memungkinkan kita bergerak lebih jauh ketika mempertimbangkan biaya variabel yang berhubungan dengan penggerak biaya berdasarkan unit dan non-unit. Kuncinya adalah bahwa perubahan pada penawaran dan permintaan sumber daya aktivitas harus dipertimbangkan ketika menilai relevansi. Jika perubahan permintaan dan penawaran sumber daya di antara alternatif menciptakan perubahan pengeluaran atau belanja sumber daya, maka perubahan belanja sumber daya merupakan biaya relevan yang digunakan dalam menilai keunggulan relatif dan kedua relatif. Sumber daya fleksibel. Untuk kategori sumber daya ini, jika permintaan akan suatu aktivitas berubah di antara alternatif, maka belanja sumber daya akan berubah dan biaya aktivitas termasuk adalah relevan untuk keputusan yang dimaksud. Jenis pengeluaran atau belanja sumber daya ini biasanya disebut biaya variabel. Kuncinya adalah bahwa sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan sama dengan jumlah sumber daya yang ditawarkan. Baik, keputusan membuat atau membeli. Keputusan membuat atau membeli yang dimaksud adalah membuat atau membeli komponen yang diproduksi.
keputusan ini muncul ketika terdapat supplier yang menawarkan komponen yang sama dengan yang diproduksi perusahaan dengan harga yang lebih murah. Contohnya nih, perusahaan memproduksi komponen A dengan biaya produksi Rp1.000. Nah, kemudian terdapat supplier yang menawarkan barang yang serupa dengan harga Rp800. Nah, sebelumnya telah dibahas mengenai biaya relevan dan tidak relevan. Jadi, pertanyaannya, apa yang menjadi biaya relevan dan tidak relevan dalam pengambilan keputusan ini? Nah, biaya relevan adalah biaya yang dapat dihindari. Jadi, biaya relevan dalam pengambilan keputusan ini adalah avoidable cost, yaitu biaya produksi yang hilang apabila memutuskan untuk memilih alternatif. Avoidable cost ketika membeli yaitu biaya produksi variabel. Biaya variabel ini seperti biaya bahan baku langsung, biaya bahan baku pembantu, biaya tenaga kerja langsung, dan beberapa biaya overhead pabrik tetap. Sedangkan avoidable cost ketika membuat adalah harga beli dari pemasok. Kemudian, biaya tidak relevannya apa? Biaya tidak relevannya yaitu biaya yang tidak dapat dihindari, seperti pajak bumi dan bangunan, dan beban-beban penyusutan. Nah, kemudian karena biaya tidak relevan ini tidak dapat dihindari, artinya di seluruh alternatif, maka biaya tidak relevan bisa diabaikan. Kemudian, keputusan membeli dapat diambil jika biaya yang hilang lebih besar dari harga beli dari supplier. Keputusan membuat dapat diambil jika biaya yang hilang lebih kecil dari harga beli dari supplier. Misalnya, perusahaan memproduksi komponen A untuk kapasitas 10.000 unit. Nah, dari total BOP tetapnya ini sudah termasuk pajak bumi dan bangunan sebesar 600.000 dan biaya penyusutan gedung pabrik sebesar 1 juta. Nah, sedangkan supplier menawarkan komponen yang sama dengan harga Rp850 per unitnya. Sehingga biaya tetap yang hilang ketika memutuskan untuk membeli adalah Rp1.360.000. Nah, untuk menentukan keputusan membuat atau membeli, kita dapat menghitungnya sebagai berikut. Nah, kita lihat total biaya produksinya 9.460.000. Kemudian biaya tetap yang hilang itu 1.360.000 rupiah. Nah, dari total biaya produksi tersebut diperkurangkan dengan biaya tetap yang hilang, maka hasilnya yaitu biaya produksi yang dapat dihindari sebesar 8.100.000 rupiah. Nah, kemudian harga beli dari supplier yaitu sebesar 8.500.000 rupiah. Nah, ini didapatkan dari harga per unit yang ditawarkan oleh supplier yaitu sebesar 850 rupiah dikalikan dengan 10.000 unit. Nah, sehingga selisih antara biaya produksi yang dapat dihindari dengan harga beli yang dari supplier tersebut menghasilkan selisih 400.000 rupiah. Nah, tentunya dalam menentukan dua alternatif tersebut, yang menjadi fokus utama perusahaan adalah mana yang lebih menguntungkan. Namun, dalam menentukan keputusan perusahaan juga perlu memperhatikan tingkat kualitatifnya, seperti apakah dengan harga yang lebih murah komponen tersebut memadai, apakah ketika perusahaan membutuhkan barang supplier dapat diandalkan, berapa lama waktu yang dibutuhkan pesanan untuk tiba di perusahaan, atau apakah pengirimannya bisa tepat waktu, dan kestabilan harganya dan inovasi produknya. Kemudian keputusan menutup atau meneruskan suatu segmen. Segmen yang dimaksud di sini adalah unit usaha seperti divisi, cabang, produk, dan lain-lain. Nah, keputusan ini muncul apabila terdapat segmen yang mengalami kerugian. Kemudian, biaya relevan dan tidak relevannya dalam keputusan ini hampir sama dengan biaya relevan dan tidak relevan pada keputusan membuat atau membeli, di mana biaya relevannya adalah avoidable cost seperti biaya bahan baku langsung, biaya bahan baku pembantu, biaya tenaga kerja langsung, dan beberapa biaya overhead pabrik tetap.
Kemudian biaya tidak relevannya yaitu seperti pajak bumi dan bangunan dan beban penyusutan pabrik. Keputusan menutup usaha dapat diambil jika segmen tersebut rugi, di mana biaya yang dapat dihilangkan lebih besar daripada pendapatannya. Contohnya nih, laporan kinerja tersebut menunjukkan bahwa produk B mengalami rugi. Jika perusahaan Munir memberhentikan produk B, maka perusahaan akan menghemat Rp40.000 dan laba operasional meningkat menjadi Rp354.000. Tapi, biaya depresiasi dan biaya tetap umum akan tetap muncul meskipun produk B tidak diproduksi lagi. Nah, pertanyaannya, apakah produk B harus ditutup atau diteruskan? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita hitung. Nah, untuk produk B ini penjualannya Rp300.000, kemudian biaya relevannya terdiri dari biaya variabel Rp200.000, biaya tetap iklan Rp10.000, dan biaya tetap gaji Rp25.000. Nah, kemudian total biayanya yaitu Rp235.000. Nah, untuk margin segmennya ditemukanlah sebesar Rp65.000. Jadi jawabannya adalah bahwa produk B itu sebaiknya tidak ditutup karena produk B masih memberikan laba sebesar Rp65.000. Jika produk B ditutup, laba operasi akan turun sebesar Rp65.000. Itulah dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu sumber daya terikat. Sumber daya terikat dibeli sebelum digunakan. Oleh karena itu, mungkin ada kapasitas yang tidak digunakan dan mempengaruhi pembuatan keputusan taktis. Terdapat dua sumber terikat, yaitu yang pertama, sumber daya terikat untuk jangka pendek, dan yang kedua, sumber daya terikat untuk beberapa periode. Bahkan, jika pengurangan permanen atas penggunaan aktivitas terjadi, bukanlah hal yang mudah untuk mengurangi pengeluaran sumber daya karena adanya komitmen kontraktual formal. Untuk kategori sumber daya, beberapa periode perubahan permintaan aktivitas diantaranya alternatif agaknya jarang mempengaruhi pengeluaran atau belanja sumber daya, dan beberapa itu tidak relevan bagi pengambilan keputusan taktis. Materi selanjutnya yaitu keputusan menjual atau memproses lebih lanjut. Produk gabungan atau joint products memiliki proses yang umum dan biaya produksi sampai pada titik pemisahan atau split off. Produk gabungan sering dijual pada titik pemisahan. Penentuan akan menjual atau memproses lebih lanjut, sale of process further, merupakan suatu keputusan yang penting dan harus dibuat oleh seorang manajer. Sebagai ilustrasi, digunakan Appleton Corporation, sebuah perusahaan besar di bidang pertanian yang mengimplementasikan bisnis pada penanaman buah apel. Setiap peta lahan menghasilkan kira-kira 1 ton apel. Pohon di setiap peta harus disemprot, dipupuk, disiram, dan dipangkas. Saat apel matang, pekerja disewa untuk memetiknya. Apel-apel tersebut selanjutnya dikirim ke gudang untuk dicuci dan disortir. Perkiraan biaya dari semua aktivitas tersebut, termasuk pemprosesannya, adalah $300 per tahun. Keputusan bauran produk. Setiap bauran produk mencerminkan suatu alternatif yang mengandung tingkat laba terkait. Jadi, seorang manajer harus memilih alternatif mana yang akan memaksimalkan total labanya. Karena setiap biaya tetap tidak bergantung pada tingkat aktivitas, maka total biaya tetap akan sama pada semua bauran yang mungkin, dan karena itu tidak relevan bagi keputusan. Jadi, seorang manajer perlu memilih alternatif
yang memaksimalkan total margin kontribusinya. Seorang manajer juga harus memilih bauran optimal dengan berbagai kendala yang terdapat pada perusahaan. Sumber daya dengan satu kendala, sumber daya dengan banyak kendala. Sekian dari saya. Oke guys, sekarang kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu penetapan harga. Dalam strategi penetapan harga ada 3 strategi yang bisa dilakukan, yaitu penetapan harga berdasarkan biaya, penetapan harga berdasarkan kebutuhan, dan penetapan harga berdasarkan persaingan. Baiklah, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu penetapan harga berdasarkan biaya. Secara ilustrasi itu dia seperti ini, biaya material ditambah biaya tenaga kerja ditambah overhead itu menghasilkan total biaya atau total cost. Total cost itu lalu ditambah dengan profit atau laba yang diinginkan, lalu itulah harga yang dibutuhkan. Cost based price atau penetapan harga berdasarkan biaya adalah metode yang paling standar dan umum digunakan. Metode harga berdasarkan total biaya pada akhirnya harus menambahkan persentase keuntungan tertentu, dan yang terakhir memiliki 4 kategori utama. Adapun 4 kategori utama dalam penetapan harga berdasarkan biaya, yaitu yang pertama cost plus bridging method, yaitu penetapan harga jual per unit berdasarkan jumlah biaya per unit ditambah jumlah tertentu sebagai laba atau margin, atau harga jual sama dengan total ditambah laba. Yang kedua ada markup bridging method, yaitu penetapan harga yang sering digunakan oleh pedagang perantara atau reseller atau dropshipper dengan penambah harga beli dengan jumlah laba tertentu, atau harga jual sama dengan harga beli ditambah laba. Yang ketiga ada fixed fee bridging method, yaitu penetapan harga berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh produsen produk tersebut ditambah sejumlah fee yang telah disepakati, jadi laba yang diperoleh tidak mempengaruhi harga jual barang. Yang keempat ada target bridging, yaitu penetapan harga yang dilakukan berdasarkan tingkat pengembalian investasi atau ROI dengan target yang diinginkan. Kita masuk pada bagian contoh. Diketahui pengeluaran per bulan dari bakso bakar tersebut adalah 5.804.000. Nilai pengeluaran per bulan itu diambil dari setelah melakukan perhitungan kemarin, yaitu biaya-biaya material, harga pokok produksi, cash flow, dan laba rugi yang sudah dilakukan. Maka keluarlah pengeluaran per bulan. Jumlah bakso yang diproduksi adalah 3.640 tusuk, maka biaya per tusuk itu pastinya pengeluaran dibagi jumlahnya, yaitu 1.594.000. Kemudian ditambahkan dengan margin keuntungan yaitu 30%, maka harga jual minimum adalah 2.000. Kita lanjut pada penetapan harga yang kedua, yaitu penetapan harga berdasarkan kebutuhan atau keinginan. Yang pertama itu ada markup bridging method. Strategi ini lebih mengutamakan kondisi ataupun kebutuhan konsumen. Lalu strategi ini memungkinkan adanya perbedaan harga meskipun produknya sama akibat beberapa faktor tertentu seperti letak geografis, waktu, dan sebagainya. Contohnya sebuah produk yang dijual di Jawa dan produk yang dijual di Papua itu produknya sama tetapi harganya berbeda. Itu dikarenakan karena letak geografis yang berbeda dan waktu pengirimannya yang berbeda. Ada 2 kategori atau metode dalam penetapan harga berdasarkan kebutuhan, yaitu Price Sensitive Meter atau PSM. PSM ini adalah strategi penetapan harga yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pendekatan terhadap kebutuhan atau permintaan konsumen. Metode ini juga didasari persepsi konsumen terhadap nilai atau value produk yang diterima apakah sebanding atau tidak. Kemudian kategori yang kedua yaitu diskriminasi harga. Titik diskriminasi harga ini adalah kebijakan untuk menentukan harga jual yang berbeda-beda untuk satu jenis produk yang sama dalam satu segmen pasar. Kemudian beberapa faktor yang bisa mempengaruhi diskriminasi harga, misalnya wilayah, konsumen, waktu, kualitas, dan bentuk produk. Sekarang kita lanjut pada penetapan harga yang ketiga, yaitu competition based price, yaitu penetapan harga berdasarkan persaingan. Ada 2 metode dalam competition based price ini, yaitu perceived value fixing. Ini penetapan harga jual berdasarkan harga jual rata-rata produk sejenis. Yang kedua ada select bid bridging. Ini penetapan harga jual berdasarkan penawaran yang diajukan oleh pesaing.
Baik, kesimpulan yang kami dapat dari materi kami yaitu keputusan taktis merupakan suatu tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis adalah memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Pengambilan keputusan taktis harus mendukung tujuan keseluruhan ini meskipun tujuan langsungnya berjangka pendek atau menerima satu pesanan khusus untuk meningkatkan laba atau berskala kecil atau memproduksi sendiri daripada membeli komponen. Baik, itulah hasil diskusi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.